dan teknik bekerja harus dipahami dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan mengenai keterampilan dasar bekerja di laboratorium mikrobiologi, seperti penguasaan materi dan teknik bekerja aseptik. Aseptik dalam artian ini adalah bekerja dengan bersih dan terbebas dari pertumbuhan mikroorganisme luar. Apa saja sih alat-alat yang ada di laboratorium mikrobiologi? Yuk kita lihat sama-sama. Alat yang pertama dikenalkan adalah cawan Petri. Cawan Petri adalah alat yang berfungsi sebagai tempat untuk mengisolasi, memurnikan, dan menyebarkan mikroorganisme. Sebelum digunakan, cawan Petri harus disterilkan terlebih dahulu. Media padat bakteri, media agar yang biasanya kita pakai itu kita tuangkan di sini. Biasanya itu volumenya antara 15 sampai 20 mili. Nah, cawan Petri ini ada beberapa ukuran ya. Kita punya yang ukuran 10 cm, jadi untuk 15 mili aja udah cukup biasanya. Prinsip kerja cawan Petri adalah media agar diletakkan secara merata di atas cawan Petri. Kemudian, bakteri diletakkan di atas cawan agar, dan cawan Petri ditutup dengan diameter yang lebih besar. Selanjutnya, ada alat batang L. Batang L bermanfaat dalam isolasi dan membiakkan mikroba, yakni dengan menyebarkan cairan di permukaan media sehingga mikroba yang tersuspensi dalam cairan tersebut menyebar secara merata. Sampel itu ditanam ketika medianya sudah padat. Jadi media dipadatkan dulu, habis itu baru diteteskan sampelnya sekian mili. Nah, untuk meratakannya itu bisa digunakan alat ini. Jadi dia kayak spatula gitu. Ya. Alat koloni counter biasanya digunakan untuk menghitung jumlah koloni bakteri yang digunakan untuk menentukan atau memastikan tingkat pertumbuhan bakteri. Prinsip kerja alat ini masih dengan cara manual menggunakan kaca pembesar untuk memperjelas koloni bakteri pada cawan Petri. Kawat OC merupakan jarum inokulum yang terbuat dari kawat nikrom atau platinum, digunakan untuk menginokulasi mikroba dari suatu media ke media lainnya. Jadi untuk mengidentifikasi bakteri biasanya ada pewarnaan gram, itu kita kan harus ambil bakterinya. Nah, itu kita pakai ini. Ini kemudian dipindahkan ke tempat lain, ataukah untuk memindahkan bakteri dari media satu ke media lainnya bisa. Mikropipet adalah alat mikrobiologi yang berfungsi untuk mentransfer jumlah kecil cairan, biasanya kurang dari 1000 mikroliter. Mikropipet memiliki ukuran yang beragam, di mana terdapat mikropipet yang dapat diatur volume pengambilannya atau adjustable volume pipet antara 1 mikroliter sampai 20 mikroliter. Ini bisa diganti-ganti, consumable. Kemudian ini tuas yang digunakan untuk melepas mikrotipnya, jadi dia fungsinya untuk mendorong. Yang ini tuas untuk mengambil, menyedot cairannya. Mikroskop adalah alat untuk mendeteksi mikroorganisme yang tidak terlihat dan sangat kecil. Cara kerja alat ini adalah memantulkan cahaya melalui cermin, kemudian meneruskannya ke lensa. Bayangan yang dihasilkan lensa bersifat maya, terbalik dan diperbesar, di mana gambar ditransmisikan, menciptakan gambar yang tajam, nyata, dan diperbesar untuk mata pemirsa. Semakin banyak cahaya yang dipantulkan, cermin, semakin terang mikroorganisme dapat dilihat. Mikroskop memiliki perbesaran objektif 10 kali, 40, dan 100 kali, serta perbesaran okuler 10 kali. Selanjutnya ada inkubator. Inkubator merupakan alat yang digunakan untuk menginkubasi media yang akan ditanami mikroba. Adapun cara kerja dari alat ini, yaitu dengan memberi makan murni mikroorganisme, kemudian mengontrol suhunya. Nah, pada umumnya, suhu inkubator yang digunakan yaitu 10-70 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya ada autoclave. Autoclave merupakan alat yang digunakan untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum mikrobiologi. Adapun tekanan yang digunakan pada umumnya yaitu 15 PSI atau sekitar 2 atm dengan suhu 121 derajat Celcius atau 250 derajat Fahrenheit. Jadi, tekanan yang bekerja pada seluruh permukaan benda yaitu 15 pound Yap inch. Lama sterilisasi yang dilakukan biasanya 15 menit untuk suhu 121 derajat Celcius. Seperti yang kita ketahui, air itu dia mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Dia akan menguap. Tapi suhu tersebut masih belum optimal untuk membunuh bakteri. Jadi kita memerlukan suhu yang lebih tinggi. Caranya gimana? Caranya kita buat ruangan yang tidak memungkinkan uap udara itu keluar. Jadi tekanannya akan meningkat, tekanan meningkat maka titik didihnya akan meningkat. Alat selanjutnya itu ada thermoshake incubator shaker yang merupakan alat yang digunakan untuk pencampuran kultur organik secara homogen pada suhu dan kecepatan konstan
dalam operasi berkelanjutan. Oke, alat berikutnya yaitu hot plate magnetic stirrer yang merupakan salah satu peralatan laboratorium yang digunakan untuk mengaduk dan memanaskan larutan satu dengan larutan lain. Nah, tujuannya untuk membuat suatu larutan homogen dengan bantuan batang pengaduk yang terbuat dari magnet atau stir bar. Prinsip kerja dari hot plate magnetic stirrer ini antara lain berupa plate yang dapat dipanaskan dan hubungan antara dua magnet, yaitu magnet yang dihubungkan pada motor dan magnet atau stir bar yang dimasukkan ke dalam wadah gelas yang berisi larutan kimia atau sampel yang kita gunakan. Nah, larutan kimia tersebut ditempatkan pada atas plate atau plat. Dengan menggunakan hot plate magnetic stirrer ini, pencampuran larutan kimia dapat dilakukan dengan cepat sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan dihasilkan larutan yang tentunya lebih homogen. LIF atau laminar airflow merupakan bagian penting dari laboratorium yang digunakan sebagai alat sterilisasi. Cara kerja dari alat ini adalah menyaring udara dari luar melalui beberapa tahapan filter sehingga tercipta udara yang steril dari polutan yang terbawa dari udara ke ruangan tertentu. Penggunaan alat ini dinilai sangat penting untuk keberlangsungan penelitian karena menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi bagi pengguna dibandingkan dengan alat sederhana seperti laboratorium mikrobiologi. Cara penggunaan LIF yaitu: pertama, hubungkan kabel power pada sumber listrik, lalu bersihkan LIF menggunakan alkohol 70% dari dalam ke luar. Setelah dibersihkan, dilanjutkan dengan menyalakan lampu UV untuk sterilisasi selama kurang lebih 2 menit. Lalu matikan lampu UV dan nyalakan lampu neon saat proses pengerjaan. Selanjutnya, nyalakan lampu LIF agar tidak terkontaminasi udara luar. Lalu LIF siap digunakan. Kesimpulan dari praktikum ini adalah laboratorium mikrobiologi merupakan salah satu fasilitas dalam mata kuliah farmasi yang memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam pembuatan obat jika terjadi kontaminasi mikroba atau zat lain yang membahayakan keselamatan pengguna. Laboratorium mikrobiologi memiliki berbagai alat untuk mendukung praktik atau penelitian. Nah, alat-alat yang digunakan dalam praktikum mikrobiologi ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada cawan Petri, batang L, koloni Cantor, kawat OC atau jarum, mikropipet, mikroskop, inkubator, autoclave, thermoshake incubator shaker, hot plate, dan laminar airflow.